Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan ya. Dan yang penting kita bisa berjumpa lagi. Mungkin ini bukan pertemuan kita yang pertama karena mungkin sebelumnya sudah ada rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti kelas saya tapi di mata kuliah yang lain ya. Jadi pertemuan kita pada kali ini saya pada semester ini akan membawakan mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya, pengantar ekonomi mikro. Jadi apa namanya, dan perkuliahan ini nanti akan terdiri dari 16 kali pertemuan dan sifatnya adalah full online. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu saya melakukan apa namanya, live streaming ya, live streaming kemudian melalui video YouTube. Nah, ini juga nanti akan saya maaf, akan saya share melalui video YouTube tapi tidak live ya. Jadi nanti kita untuk media komunikasi nanti juga saya sudah siapkan grup WA ya, grup WA seperti itu. Jadi nanti tolong teman-temannya yang belum join bisa diberitahukan untuk join karena nanti itu akan menjadi media komunikasi kita kalau saya akan memberikan tugas-tugas ya rekan-rekan sekalian, tugas-tugas atau kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi nanti bisa dikomunikasikan dengan saya sebagai dosen pengampu melalui grup WA yang sudah saya siapkan ya. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, jadi terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini apa namanya, di satu sisi itu juga ada pasangannya yaitu pengantar ekonomi makro. Jadi mungkin teman-teman juga akan mendapatkan mata kuliah pengantar ekonomi makro yang dibawakan oleh dosen-dosen yang lain. Tapi saya nggak tahu siapa yang membawakan atau siapa yang mengampu. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, secara garis besar ekonomi itu bisa dibagi menjadi dua ya. Jadi ada ekonomi mikro dan yang namanya ekonomi makro ya. Nah, dan pada kesempatan ini saya diminta dari kampus untuk melakukan pengantar eh, kuliah pengantar ekonomi mikro ya. Jadi ini adalah silabus kita untuk 16 kali pertemuan ke depan. Jadi nanti ada pertemuan ke-7 itu ada apa namanya? Ada evaluasi berupa UTS ya. Dan nanti di pertemuan ke-16 itu nanti ada evaluasi juga berupa ujian akhir semester. Nah, nanti adapun ujian evaluasi itu yang diselenggarakan di tengah semester dan di akhir semester itu nanti semuanya akan saya buat atau sudah saya siapkan berdasarkan web atau menggunakan CBT atau disingkat dengan CBT yaitu singkat kepanjangan dari Computer Based Test. Jadi ujian atau tes berdasarkan berbasiskan komputer. Jadi semuanya nanti ada di siakatnya Stekom ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah silabus kita untuk satu semester ke depan ya. Ada tentang teori tentang ekonomi mikro itu nanti adalah apa namanya materi kita di pertemuan pertama. Kemudian kita juga akan bahas tentang teori permintaan. Kemudian di pertemuan ketiga itu ada teori penawaran. Kemudian keempat itu nanti kita akan membahas tentang teori keseimbangan pasar. Yang kelima teori elastisitas, yang keenam teori biaya, yang ketujuh itu kita ada evaluasi semester ya, UTS. Kemudian yang delapan itu kita akan bicarakan tentang teori produksi, ke-9 itu tentang perilaku konsumen, yang 10 itu kita bicara tentang teori pasar persaingan, yang 11 itu kita bicara tentang pasar persaingan sempurna, 12 itu kita bisa bicara tentang pasar persaingan monopoli,
ke-13 itu tentang persaingan oligopoli, ke-14 itu tentang teori pasar faktor produksi, 15 teori eksternalitas, dan yang ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya. Nah, adapun untuk kontrak perkuliahan ini adalah apa namanya kira-kira kontrak perkuliahan yang sudah saya tetapkan ya. Jadi untuk UTS dan UAS atau evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester itu bobotnya adalah 30% dari penilaian akhir ya. Kemudian nanti ada apa namanya ada juga nanti akan saya selingi dengan tugas, kuis, dan partisipasi. Nanti mungkin juga sifatnya dalam bentuk CBT ya atau computer based test, atau mungkin nanti apakah nanti ada dalam bentuk essay atau dalam bentuk makalah, mungkin nanti kita coba, saya nanti akan coba lihat apa namanya perkembangan berikutnya seperti apa. Nah, adapun untuk absen itu adalah 20%, dan mohon rekan-rekan sekalian ingat bahwa untuk perkuliahan kita itu minimal kehadiran itu adalah 70% ya. 70%. Jadi kalau teman-teman misalnya kehadirannya di bawah 70%, maka otomatis itu tidak bisa mengikuti ujian sehingga harus mengulang di semester berikutnya atau istilahnya disebut dengan remedi ya, remedi atau pengulangan seperti itu. Jadi saya harapkan rekan-rekan sekalian yang mengambil mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan saya di semester ini, saya harapkan tidak ada yang mengalami namanya remedi ya. Karena kalau remedi itu juga apa namanya, maaf saya minum dulu. Itu akan apa namanya jadi beban juga buat para mahasiswa ya. Jadi harus daftar lagi, bayar lagi, nanti harus ikut ujian lagi. Kemudian nanti dosen yang pengampu mata kuliahnya juga nanti harus apa namanya menyiapkan soal-soalnya lagi dan seperti itu. Atau mungkin harus berganti tugas dan seperti itu. Dan maksimal untuk remedi itu nilainya adalah B. Jadi walaupun nanti misalnya hasil hasil ujian remedinya misalnya nilai dari uh, ujian CBT-nya atau komputer based test-nya misalnya dapat nilai 90, tapi tetap akan diberikan maksimalnya adalah B. Jadi harapan saya rekan-rekan sekalian bisa menyelesaikan kuliah teori ekonomi pengantar ekonomi mikro ini tanpa harus melalui remedi ya. Jadi biar apa namanya hasilnya bisa maksimal. Jadi kalau memang belajar benar-benar kemudian bisa menjawab soal-soal tes itu dengan benar, hasilnya bisa maksimal, bisa dapat 90, dan tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan dengan lengkap ya, itu nanti insya Allah mungkin bisa mendapatkan nilai A ya. Amin. Oke, baik, ini adalah apa namanya kontrak perkuliahan kita. Jadi tadi sudah saya tegaskan UTS dan UAS itu bobotnya sama. Jadi jangan sampai apa namanya tidak mengikuti ya UTS ataupun UAS. Nah, kalaupun aturan main saya atau sedikit catatan dari saya, kalau nanti misalnya rekan-rekan sekalian itu tidak bisa mengikuti UTS atau UAS sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi biasanya nanti itu untuk UTS atau UAS itu akan saya berikan kesempatan misalnya mengerjakan soal-soal itu katakanlah 2 atau 3 hari, atau mungkin kalau yang ekstrimnya mungkin malah bisa sampai seminggu. Nah, kalau sampai seminggu itu misalnya benar-benar tidak bisa karena misalnya ada suatu lain hal, misalnya lagi tugas di luar negeri atau seperti apalah gitu ya. Karena ada beberapa tugas mahasiswa juga sebelumnya itu yang tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak mengerjakan ujian karena misalnya lagi dinas keluar kota atau dinas keluar negeri bahkan. Tapi nanti ekstrimnya mungkin akan saya buka sampai seminggu sehingga tidak ada alasan bagi rekan-rekan sekalian itu, Pak, saya belum ikut ujian UTS, Pak, saya belum ikut ujian UAS karena kemarin misalnya lagi keluar kota atau keluar negeri. Jadi saya harapkan tidak ada alasan ya, kecuali kalau memang yang sifatnya betul-betul darurat, misalnya maaf nih, jangan sampai misalnya ada kasus sampai dia dirawat katakanlah di rumah sakit terbaring tidak bisa melakukan aktivitas katakanlah misalnya sampai
seminggu lebih. Nah, itu mungkin nanti akan saya berikan dispensasi, tapi dengan catatan harus disertai dengan dokumen pendukung ya, misalnya surat keterangan sakit atau apa namanya keterangan dari dokter atau keterangan dari rumah sakit. Nah, seperti itu kira-kira rekan-rekan. Oke, kita balik lagi ke topik kita, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi. Jadi kalau menurut Profesor Samuelson, jadi Samuelson ini adalah seorang profesor di Amerika yang kepakaran atau keilmuannya itu adalah eh, menulis tentang buku-buku tentang teori ekonomi. Ya. Jadi menurut Prof. Samuelson, ilmu ekonomi itu sudah studi tentang individu dan masyarakat dalam melakukan pilihan, ya, dengan atau tanpa penggunaan uang. Dengan menggunakan sumber daya terbatas, tapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan jenis barang dan jasa dan didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Baik konsumsi sifatnya sekarang maupun di masa mendatang dan kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, jadi begini, manusia itu adalah secara teori bahasa Latinnya itu dikatakan manusia itu adalah Homo economicus. Jadi adalah homo itu adalah manusia, economicus itu adalah yang kaitannya dengan ekonomi. Jadi memang manusia itu adalah makhluk yang benar-benar dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak lepas dari ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, ekonomi itu adalah suatu teori atau suatu pelajaran bagaimana kita dengan sumber daya yang terbatas itu bisa kita memenuhi kebutuhan kita. Jadi sumber daya itu tidak hanya terkait dengan apa namanya uang ya. Jadi nanti kita akan belajar di apa namanya pertemuan-pertemuan berikutnya apa itu yang dimaksud dengan sumber daya. Jadi dengan pilihan sumber daya yang terbatas dan kemampuan terbatas itu bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi paling tidak memenuhi kebutuhan yang sifatnya basic yang digunakan untuk bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu adalah definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, secara garis besar kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu yang berwujud, yaitu berupa barang, ya, barang, ya, barang bisa kita lihat contohnya adalah kebutuhan sehari-hari itu mungkin yang paling dasar itu adalah ya, pangan ya, pangan, kemudian sandang berupa baju ya, baju, celana, dan aksesoris yang melekat di tubuh kita ya. Kemudian dan yang sifatnya itu tidak berwujud yaitu berupa jasa. Misalnya adalah kalau yang sedang kita lakukan ini adalah jasa pendidikan. Nah, jasa pendidikan itu juga salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah termasuk hak dasar yang menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Jadi pendidikan itu sudah termasuk hak dasar. Terus contohnya lagi dari sifat apa namanya kebutuhan ekonomi sifatnya tidak berwujud. Contoh lainnya adalah misalnya em, transportasi. Ya. Jadi saya tidak bicara alatnya, tapi saya bicara jasanya. Jasa transportasi itu adalah transportasi itu adalah salah satu kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak berwujud. Jadi apa namanya ini adalah salah satu contoh dari apa namanya eh, kebutuhan barang dan jasa yang menjadi dasar bagi manusia untuk dipenuhi. Dan barang jasa itu tidak hanya untuk sebagian golongan, tapi untuk semua individu atau masyarakat yang membutuhkan, ya seperti itu. Jadi mungkin ada yang membutuhkan hal-hal yang tertentu, tapi untuk masyarakat lain mungkin tidak membutuhkan, ya nggak masalah, nggak masalah. Atau mungkin jasa ini dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat lain, ya nggak masalah, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang
ilmu ekonomi. Tadi saya jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, terutama untuk antara ekonomi mikro, maka ada padanannya, yaitu salah satunya lagi adalah padanannya itu adalah ekonomi makro. Jadi ada mikro, ada makro. Nah, kalau kita bicara tentang mikro, berarti mikro itu kan adalah sesuatu yang sifatnya kecil ya, scope yang lebih kecil. Nah, dalam slide ini kita bisa lihat apa namanya sebetulnya perbedaan garis besar antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, kalau kita lihat dari subjeknya atau bukan subjek tapi ya bisa subjek ya, bisa subjek ya bahwa ekonomi mikro itu fokusnya atau penekanannya itu adalah kepada perilaku ekonomi individu rumah tangga ya, individu rumah tangga, kemudian perusahaan, pasar dalam melakukan pengelolaan sumber dayanya secara efisien dan efektif. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi makro itu adalah sebaliknya. Kalau dalam ekonomi makro itu apa namanya titik berat yang menjadi pokok studi pembahasannya adalah bagaimana perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Jadi intinya kalau kita bicara tentang ekonomi makro itu skopnya itu adalah yang sifatnya lebih luas. Jadi kalau kita bicara tentang agregatif itu berarti keseluruhan dalam artian bisa dalam eh, tataran atau level bangsa ya, atau maaf bukan bangsa ya, bisa dalam tataran atau level misalnya yang paling rendah katakanlah bisa dari tingkat kelurahan, dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten atau kota madya, tingkat negara ya, atau tingkat wilayah. Tingkat wilayah itu misalnya wilayah Asia atau wilayah Eropa atau wilayah Amerika Selatan ya seperti itu ya. Atau tingkatnya yang secara keseluruhan dalam artian tingkat internasional berarti itu yang apa namanya sifatnya adalah eh, global berarti ya. Nah, dalam teori ekonomi mikro itu bidang studi ilmu ekonomi menganalisis sebagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Jadi isu pokok yang dianalisa dalam teori ekonomi mikro itu adalah bagaimana para pelaku ekonomi mikro, yaitu tadi yang disebutkan di atas, individu, rumah tangga, dan perusahaan, itu menggunakan faktor produksi yang tersedia secara efisien untuk kemakmuran masyarakat dan dapat dimaksimumkan penggunaannya. Sedangkan dalam ekonomi makro, sifatnya itu saya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi ini dilakukan unit kecil dalam perekonomian. Karena kalau kita bicara dalam ekonomi makro itu kita tidak lagi bicara bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi dengan efisien, bagaimana mengoptimalkan apa namanya sumber daya yang ada untuk kebutuhan penggunaan ekonomi, tapi apa namanya pokok bahasan itu sudah sifatnya yang lebih luas. Misalnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, suku bunga, dan seperti itu. Nah, satu bagian lagi yang jadi perbedaan antara mikroekonomi dan mikro dan makroekonomi adalah dalam mikroekonomi yang dibahas atau aspek-aspek penting yang menjadi fokusnya adalah interaksi di pasar barang. Ya. Jadi interaksi bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran di pasar jasa dan pasar barang. Ya. Kemudian yang menjadi pokok perhatiannya juga adalah tingkah laku penjual dan pembeli serta interaksi di pasar faktor produksi ya. Kemudian kalau dalam aspek ekonomi makro yang menjadi pokok bahasan atau menjadi fokus perhatiannya adalah penentuan kegiatan perekonomian seperti apa ya. Kemudian bagaimana mengatasi pengangguran dan inflasi ya, serta bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah atau suatu negara. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah pokok dalam ilmu ekonomi itu adalah bahwa tadi sudah saya sebutkan sedikit clue-nya atau sedikit petunjuknya adalah bahwa keinginan manusia itu sebetulnya tidak terbatas, tapi sumber daya atau kemampuan manusia untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas itu sangat terbatas. Maaf, bukan sangat terbatas, terbatas bahkan cenderung sangat terbatas, ya. Jadi apa namanya? Ingat ya konsep bahwa eh, keinginan manusia itu
melebihi kemampuannya dia untuk memenuhi keinginannya tersebut. Jadi ingat ya, dalam ekonomi itu atau dalam apa namanya dalam perilaku ekonomi itu nanti kalian akan kenal ada namanya prinsip kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi saya jelaskan aja di depannya. Jadi kalau keinginan itu adalah sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan. Dalam artian adalah misalnya hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi baru nanti dia akan memikirkan keinginan berikutnya seperti apa. Sementara kalau kebutuhan itu adalah suatu hal pokok yang dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan oleh pelaku ekonomi agar dia bisa bertahan. Nah, seperti itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa timbulnya kelangkaan itu dalam ekonomi adalah karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri. Ya, maaf saya minum dulu. Jadi kebutuhan masyarakat itu contohnya adalah untuk memperoleh barang jasa disertai dengan pemilihan efektif dan atau tidak sesuai kemampuan untuk membeli. Jenis barang banyak cara menggolongkan jenis barang bagian, yaitu ya ini ada kebutuhan pokok segala macam. Nanti bisa rekan-rekan baca sendiri. Kemudian, nah dalam ekonomi itu cara penggolongan suatu barang jasa itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Barang yang sifatnya kepentingan barang sifatnya adalah seberapa penting barang tersebut dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat barang itu berdasarkan tingkat kepentingan, maka barang tersebut bisa kita bagi menjadi barang dan jasa ya maksud saya, bisa kita bagi menjadi tiga, barang inferior, barang esensial, dan barang normal dan barang mewah. Ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Barang inferior itu apa? Barang inferior itu adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi betul-betul sifatnya basic sekali, sangat dasar. Kemudian barang yang sifatnya esensial. Esensial itu adalah barang-barang yang perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Contohnya adalah sembako. Jadi misalnya gini, kalau kita punya penghasilan setelah satu bulan itu katakanlah 3 juta, toh beras yang kita makan juga katakanlah satu bulan itu katakanlah 5 kilo per orang ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika penghasilan kita naik seiring berjalannya waktu ya dengan kemampuan kita sehingga kita bisa apa namanya dengan eh, qadarullah bisa dapat penghasilan lebih dari katakanlah 3 juta, katakanlah misalnya naik menjadi 5 juta. Nah, apakah dengan penghasilan kita yang naik dari 3 juta menjadi 5 juta itu konsumsi beras kita bertambah per individu? Misalnya tadi berasnya oh waktu gajinya masih 3 juta, berasnya yang dikonsumsi adalah satu bulan katakanlah 5 kilo. Nah, ketika dia penghasilannya sudah menjadi 5 juta, ternyata berasnya yang dikonsumsi naik nih per individu dari 5 kilo menjadi 7 kilo. Tapi kan nggak seperti itu. Tapi yang berubah adalah biasanya eh, mutu berasnya atau jenis berasnya. Katakanlah waktu masih penghasilan 3 juta, katakanlah berasnya 1 kilo yang harganya misalnya 8.000. Nah, ketika penghasilannya mulai naik menjadi 5 juta, eh, jenis beras yang dikonsumsi atau yang dimakan itu berubah. Misalnya dari 8.000 naik jadi yang harganya 10.000 per kilogram. Tapi jumlahnya tetap sama, karena kan nggak mungkin. Begitu penghasilan naik, otomatis jumlah beras yang dimakan juga meningkat kan nggak seperti itu. Ya. Kemudian ada disebut juga barang normal, yaitu barang yang mengalami kenaikan permintaan ketika dia mengalami kenaikan pendapatan. Contohnya adalah televisi atau peralatan rumah tangga. Nah, jadi kalau misalnya orang baru dapat kenaikan pendapatan tuh biasanya kadang seperti itu. Jadi misalnya
waktu 3 juta TV-nya masih yang ukuran 21 inci ya, maaf. Nah, ketika kemudian penghasilan naik menjadi 5 juta, pengen ganti TV jadi TV yang lebih besar dari 21 inci menjadi katakanlah 30 inci, pakai TV yang eh, TV digital yang sudah bisa apa namanya connect ke internet. Nah, seperti itu biar bisa nonton Netflix segala macam. Kemudian barang yang keempat itulah barang yang sifatnya barang mewah ya. Barang mewah ini ada barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi. Misalnya contohnya adalah motor atau mobil. Tapi kalau motor mungkin tidak terlalu yang sifatnya terlalu tinggi seperti apa ya, terlalu mahal atau seperti apa ya. Karena sekarang ini motor ini juga sudah menjadi kalau saya melihatnya sudah menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat ya. Kemudian barang yang cara penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan dari masyarakat yaitu atau barang pribadi, contohnya makanan, pakaian dan barang publik dan daya lintas dan mercusuar atau apa namanya bandar udara ya atau pelabuhan laut seperti itu. Nah, faktor produksi. Kalau kita bicara faktor produksi yang menjadi apa namanya kebutuhan dari manusia atau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu ada 4 ya. Yaitu faktor produksi itu secara teori ada 4 yaitu tanah, kemudian tenaga kerja, modal dan keahlian usahawan atau wirausaha atau entrepreneurship. Nah, faktor faktor produksi yang tidak bisa tergantikan itu adalah tanah karena tanah itu sendiri jumlah pasokannya atau jumlah suplainya tetap bahkan cenderung berkurang ya. Karena banyaknya misalnya contoh tanah-tanah pertanian yang kemudian berubah fungsi menjadi eh, perumahan atau berubah fungsi menjadi kawasan industri. Nah, itu berarti kan jumlah tanah yang digunakan untuk menghasilkan hasil pertanian berupa sawah atau padi ya, itu kan berkurang seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara kemampuan dan eh, faktor produksi atau apa namanya elemen-elemen untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas, maka hal inilah yang menyebabkan manusia itu harus menyiapkan atau harus menetapkan prioritas apa yang akan menjadi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang pertama kali harus dipenuhi. Jadi nanti akan menciptakan pilihan-pilihan. Jadi misalnya apakah saya mau makan menggunakan beras yang harga 10.000 atau menggunakan beras yang harganya 12.000 atau menggunakan beras yang harga 15.000 itu nanti menjadi apa namanya opsi pilihan bagi pelaku ekonomi dalam hal ini rumah tangga dalam menentukan apa yang mau dipilih atau mau diambil. Sehingga pilihan-pilihan itu bisa berakibat bahwa dalam melakukan konsumsi itu ada pilihan, dalam melakukan kegiatan produksi itu juga ada pilihan. Jadi kegiatan produksi itu bagi pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena misalnya karena keterbatasan modal, tapi dia pengen melakukan ekspansi, maka apa yang harus dilakukan? Oh, bisa melakukan misalnya melakukan pinjaman ke bank atau misalnya melakukan eh, mencari investor baru, ya atau misalnya melakukan dari pemilik saham atau pemilik perusahaan itu menambah modal. Nah, hal seperti itu yang menjadi pilihan namanya pilihan dalam kegiatan produksi ya. Ya, pemerintah itu sendiri sebagai makhluk ekonomi itu juga punya pilihan. Misalnya pilihan dalam program atau apa namanya proyek apa yang akan dilaksanakan yang di situ dampaknya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya proyek transportasi atau proyek perbaikan saluran air minum atau proyek perbaikan saluran listrik seperti itu ya atau proyek apa namanya bantuan sosial kesejahteraan ya seperti itu. Itu menjadi pilihan-pilihan dari pemerintah sendiri dalam melakukan kegiatan ekonominya. Karena apa? Karena memang sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah itu juga terbatas. Ya.
Jadi dana pemerintah juga terbatas, kemudian orang-orang yang akan mengerjakan juga terbatas, sehingga pilihannya tidak banyak ya. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat dari teori ekonomi yang ada. Ekonomi itu sifatnya deskriptif ya. Jadi deskriptif itu adalah analisa ekonomi itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dalam fakta perekonomian terjadi. Misalnya contohnya adalah waktu tahun 98. Saya nggak tahu nih apakah tahun 98 itu rekan-rekan sudah lahir atau belum nih. Saya yakin mungkin belum ya, karena kalau misalnya dari angkatan tahun 2020 berarti rekan-rekan sekalian ini lahir, asumsi saya adalah sekitar tahun 2002 mungkin ya, atau 2003 atau 2004 ya. Tapi mungkin orang tua rekan-rekan atau adik-adik sekalian mungkin mengalami hal ini. Jadi krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 98 di Indonesia. Ya. Itu saat itu memang benar-benar gawat. Jadi tidak hanya krisis moneter, tapi juga diikuti dengan krisis politik pada waktu itu ya. Kemudian ekonomi itu juga sifatnya terapan. Jadi salah satu cara ekonomi adalah menelaah kebijaksanaan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Teori ekonomi adalah pandangan yang menggambarkan sifat hubungan sebenarnya dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi itu secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Jadi menggunakan teori-teori ekonomi itu kita juga bisa memprediksi ya. Jadi bukan bukan menentukan hasil, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan ya. Dengan asumsi-asumsi yang ada. Jadi misalnya kalau dengan kondisi seperti ini, misalnya kita naikkan harga minyak, misalnya keputusan dari pemerintah yang baru saja eh, terjadi, maka dalam jangka waktu 6 bulan ke depan bisa diprediksikan bahwa akan terjadi kenaikan harga yang sifatnya secara umum, sehingga itu yang dinamakan namanya inflasi. Jadi kenaikan harga minyak, karena harga minyak itu adalah elemen pokok atau elemen penting dalam perekonomian. Perubahan salah satu elemen dalam kegiatan ekonomi itu akan menyebabkan berubahnya elemen-elemen yang lain, atau berubahnya apa namanya variabel-variabel ekonomi yang lain. Jadi misalnya kenaikan harga bahan bakar itu bisa juga akan menyebabkan perubahan harga-harga barang-barang ekonomi pada yang lainnya, misalnya kenaikan harga sayuran, kenaikan harga bahan pangan, kenaikan harga sandang, dan lain-lain, sehingga kenaikan harga secara umum, secara menyeluruh itu menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, variabel dalam ekonomi itu juga banyak ya. Karena antara variabel yang satu dengan variabel lainnya itu saling berkaitan. Contohnya tadi adalah harga BBM dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Itu kalau harga BBM naik, maka otomatis harga barang jasa yang lain itu juga akan mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan harga barang dan jasa secara umum itu akan menyebabkan inflasi, dan inflasi itu akhirnya akan menggerus pertumbuhan pendapatan nasional. Nah, dalam teori ekonomi juga dikenal hukum permintaan, menyatakan kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan suatu barang tersebut juga akan berubah. Nah, teori ini berarti secara tidak langsung atau secara langsung juga memperlihatkan bahwa dua variabel, yaitu harga dan jumlah barang yang dibeli, itu akan saling mempengaruhi. Cuma nanti kita akan pelajari seberapa besar pengaruhnya ya. Apakah dia contohnya begini, jadi tidak tidak otomatis ketika harga bahan bakar itu satu variabel itu berubah katakanlah 10%, maka akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lainnya sebesar 10% juga. Nggak seperti itu. Jadi bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Maka nanti kita akan bicara tentang namanya eh, apakah barang itu sensitif terhadap perubahan harga atau tidak. Seperti itu ya. Maaf, saya minum dulu.
Nah, dalam teori ekonomi kita juga akan mengenal istilahnya asumsi-asumsi ya. Asumsi adalah permisalan yang digunakan dalam menjelaskan sifat antara kaitan harga dan jumlah barang yang diminta dalam teori ekonomi. Ya. Nah, asumsi ini biasanya asumsi dalam teori ekonomi itu bisa dikenal dengan istilah latinnya yaitu ceteris paribus. Ya, ceteris paribus itu adalah artinya bahwa hal-hal di luar faktor-faktor yang mempengaruhi itu tidak mengalami perubahan. Ya, jadi ceteris paribus itu diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah hal-hal yang lain tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang kaitan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah permintaannya, itu ada asumsi yang biasanya kita gunakan. Yaitu asumsi itu adalah namanya ceteris paribus. Dalam artian bahwa tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari eh, jumlah harga dan permintaan atas barang jasa tersebut. Jadi murni betul-betul kita hanya melihat dari pengaruh dari harga terhadap permintaan barang dan jasa. Jadi dia kita masukkan misalnya, oh ada pilihan barang atau jasa yang lebih murah, oh ada pilihan kalau harganya naik berarti nanti apa eh, konsumsi akan menjadi lebih susah seperti itu. Jadi asumsi seperti itu tidak dilihat dalam apa namanya kita membuat atau menjelaskan teori ekonomi makro dan mikro ya. Hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu kesimpulan bagaimana atau pernyataan bagaimana variabel yang dibicarakan itu berkaitan satu sama lainnya. Nah, jadi contohnya tadi adalah antara harga barang dan jasa terhadap permintaan. Nah, itu kan kalau kita lihat secara sekilas itu terdapat hubungan ya, hubungan. Nah, hubungan antara dua variabel tersebut itu kalau secara teori itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu hubungan langsung. Ya, hubungan langsung itu adalah hubungan yang sifatnya eh, eh, bergerak bersamaan dalam artian kalau harga barang dan jasa naik, otomatis permintaannya akan turun, ya, seperti itu. Kenapa turun? Karena harga barang jasanya jadi lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal, otomatis kan apa namanya logika dari konsumen yang eh, wajar, logika wajar dari konsumen, mereka akan otomatis kan juga akan mengurangi atau menunda pembelian ya seperti itu. Karena kenapa? Oh, sekarang harga barangnya mahal, harga barangnya naik, maka udah coba cari alternatif atau pilihan yang lain sehingga yang terjadi adalah harga barang tersebut akan permintaan barang tersebut akan berkurang. Nah, sifat kedua, hubungan yang kedua dinamakan hubungan yang terbalik, yaitu apabila eh, hal dibicarakan itu berubah ke arah yang bertentangan. Misalnya kenaikan harga menyebabkan permintaan menurun. Nah, jadi kebalikan nih. Jadi kalau misalnya tadi kan, maaf tadi saya bilang itu contoh adalah hubungan terbaik. Tapi kalau contoh hubungan yang langsung, kalau harga barang naik, permintaan akan naik. Nah, seperti itu. Tapi itu sangat jarang ya biasanya. Jadi ada hubungan langsung. Hubungan langsung itu adalah hubungan yang searah. Jadi kalau yang satu naik, otomatis permintaan yang lain juga naik. Nah, sama hubungan yang terbalik. Terbalik itu adalah kebalikannya. Kalau yang satu naik, maka yang satu akan mengalami penurunan. Nah, dalam melakukan analisa ekonomi kita juga bisa di situ namanya membuat suatu ramalan. Jadi ramalan ini bukan ramalan yang dilakukan oleh apa namanya paranormal ya, tapi ramalan-ramalan disebut lebih ke arah prediksi ya. Jadi kita menggunakan suatu model matematika yang biasanya kalau para pakar itu menggunakan model matematika yang cukup rumit ya untuk menentukan apa namanya eh, prediksi di masa depan terhadap suatu permintaan barang dan jasa. Nah, alat analisa yang digunakan dalam ekonomi, pertama ekonomi mikro, makro juga biasanya juga menggunakan, itu adalah menggunakan grafik ya. Grafik ini adalah contoh grafik yang sederhana, biasanya terdiri dari dua variabel ya, variabel satu dan variabel 2 ya. Variabel satu itu diwakili dengan sumbu X ya, aksis X, dan variabel 2 itu sumbu yang sifatnya horizontal yang ke atas itu adalah sumbu Y ya. Sedangkan di sini adalah titik nol itu adalah titik origin ya, origin. Jadi titik awal. Nanti kita akan belajar grafik ini nanti di permintaan dan penawaran ya.
Nah, ada analisis yang lain nanti kalau kita sudah belajar grafik itu kita akan juga belajar hubungan antar variabel ya. Jadi antar variabel ini contoh ya, misalnya ketika harga antara eh, harga dan permintaan ya. Jadi menggunakan grafik tadi sebagai alat bantu analisis kita nanti akan mencoba untuk membuat suatu tabel berdasarkan misalnya kalau harga suatu barang atau jasa itu adalah sekian, maka permintaannya akan sekian. Nah, kemudian dinaikkan lagi atau diturunkan lagi misalnya. Kalau harganya sekian, maka permintaannya akan sekian, seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita juga akan bicara atau belajar tentang analisa bagaimana kita menggabungkan antara permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau beberapa permintaan itu mungkin kalau yang belum pernah lihat ya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Sifatnya jadi slope-nya itu adalah eh, slope yang sifatnya negatif ya. Negatif itu dalam artian ketika harganya bertambah besar atau harga tambah mahal, maka otomatis permintaannya akan turun. Ini adalah sifat dari yang namanya kurva permintaan. Sementara kalau kurva penawaran itu adalah kebalikannya. Semakin mahal harganya, maka yang diproduksi itu akan juga semakin lebih banyak ya. Itu adalah logika dari pengusaha seperti itu. Jadi ketika harganya mahal, wah mumpung harganya lagi mahal nih, maka mereka akan mencoba untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Seberapa banyak yang bisa diserap oleh pasar. Tapi ternyata di pasar sendiri atau di konsumen sendiri ketika harganya menjadi lebih mahal ya. Ini contohnya nih ketika harga dari 30 menjadi 50, ketika 30 itu contohnya permintaan itu akan jatuh di angka 600. Nah, ketika harganya naik menjadi 50, maka dari titik C itu berubah ke titik A. Jadi kalau di harga 50, maka permintaannya ternyata tinggal separuhnya. Sementara di sisi lain, dari pengusaha ketika harga semakin mahal, itu mereka akan semakin termotivasi untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Sehingga apa namanya? Pertemuan antara permintaan dan penawaran itu nanti akan bisa kita jelaskan melalui grafik gabungan dua grafik ini. Demikianlah rekan-rekan sekalian apa namanya pertemuan singkat kita pada video kali ini tentang kira-kira apa yang akan kita bahas nanti untuk selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik rekan-rekan, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan eh, tambahan ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, eh, akhirul kali saya ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.